Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ihwani Nurzalina dengan NIM 11012131320. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Manajemen Telekomunikasi dan Transformasi Digital, yaitu Startup Pitch Deck dari PT LAN Industri, yaitu AI Powered Predictive Maintenance Platform. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari produk kami? Yaitu dalam industri manufaktur dan berbagai sektor lainnya, pemeliharaan peralatan adalah aspek kritis yang mempengaruhi efisiensi operasional dan biaya. Pemeliharaan yang tidak tepat waktu dapat menyebabkan downtime yang signifikan, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan biaya perbaikan. Jadi, eh, ada kebutuhan mendesak untuk solusi yang dapat memprediksi kegagalan peralatan sebelum terjadi. Dengan memanfaatkan teknologi AI, PT LAN Industri mengenalkan solusi dalam permasalahan ini, yaitu sebuah platform yang bernama AI Power Predictive Maintenance Platform yang mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam dan akurat tentang kondisi peralatan, sehingga membantu perusahaan mengurangi downtime dan biaya pemeliharaan. Nah, untuk problem validation, itu yang pertama ada customer problem, dari wawancara dengan pihak yang terkait dengan pemeliharaan aset, yang pertama itu sering terjadi downtime yang tidak terduga. Kedua, pemeliharaan aset yang tidak efisien. Ketiga, biaya pemeliharaan yang tinggi atau mahal. Kemudian, berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa inti masalah pemeliharaan aset adalah kurangnya teknologi yang memadai dalam hal memprediksi kerusakan aset yang akurat dan efisien untuk meminimalkan downtime dan meningkatkan keandalan aset. Nah, masuk pada produk atau solution validation. Untuk existing solution, itu saat ini banyak perusahaan menggunakan metode pemeliharaan reaktif, yaitu dilakukan setelah kerusakan terjadi, yang seringkali menyebabkan downtime yang tidak terduga dan biaya perbaikan yang tinggi. Pemeliharaan dengan pemeliharaan preventif di sisi lain itu dilakukan berdasarkan jadwal tetap tanpa mempertimbangkan kondisi aktual peralatan, yang bisa menyebabkan perawatan yang tidak perlu dan pemborosan sumber daya. Nah, mengapa kita membutuhkan solusi ini? Yang pertama itu, alasan pertama, pemeliharaan reaktif itu menyebabkan downtime yang tidak terencana, yang dapat mengganggu operasi dan produktivitas. Kedua itu, biaya perbaikan mendadak dan pengganti komponen yang rusak itu bisa sangat tinggi. Kemudian yang ketiga itu inefisiensi. Pada pemeliharaan preventif, seringkali tidak efisien karena dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi aktual peralatan yang bisa menyebabkan perawatan yang tidak perlu. Kemudian masuk pada proposed new solution, pada FPD-nya itu yang pertama, AI Power Predictive Maintenance Platform ini menawarkan solusi yang lebih cerdas dan efisien dengan menggunakan teknologi AI untuk memprediksi dan mencegah kerusakan sebelum terjadi. How it works? Yang pertama, data collection. Platform ini mengumpulkan data dari berbagai sensor yang dipasang pada mesin dan peralatan. Kemudian data analisis itu menggunakan algoritma AI dan machine learning. Data dianalisis untuk mendeteksi pola dan anomali yang menunjukkan potensi kerusakan. Ketiga itu predictive insight. Yang berdasarkan analisis data, itu platform memberikan wawasan prediktif tentang kapan dan di mana kerusakan yang mungkin terjadi. Kemudian yang terakhir itu proactive maintenance. Itu dengan informasi yang didapat, perusahaan dapat melakukan pemeliharaan proaktif, mengurangi downtime yang tidak terduga dan mengurangi biaya perbaikan. Untuk produk prototipe-nya sendiri itu AI Power Predictive Maintenance Platform ini solusi berbasis cloud yang mencakup dashboard real time, menampilkan kondisi peralatan secara real time, dan memberikan notifikasi tentang potensi masalah. Kedua itu analisis prediktif, yang dimana menggunakan AI untuk memberikan prediksi tentang kerusakan yang mungkin atau yang akan terjadi. Ketiga itu rekomendasi pemeliharaan, yang dimana memberikan rekomendasi tindakan pemeliharaan yang spesifik berdasarkan analisis data yang didapat. Nah, untuk demo pada alat ini atau produk ini, itu platform ini dapat didemonstrasikan dengan menunjukkan bagaimana data dikumpulkan dari sensor, dianalisis oleh algoritma AI, dan hasil analisisnya itu ditampilkan di dashboard. Contoh,
Jika sensor mendeteksi getaran yang tidak biasa pada mesin, maka platform ini akan memberikan notifikasi dan rekomendasi tindakan pemeliharaan sebelum kerusakan itu terjadi. Kemudian masuk pada advantage of solution, yang pertama itu mengurangi downtime. Dengan prediksi yang akurat, perusahaan dapat menghindari downtime yang tidak terduga itu. Kemudian yang penting juga itu menghemat biaya, mengurangi biaya mengurangi biaya perbaikan mendadak dan perawatan yang tidak perlu. Kemudian ketiga itu meningkatkan efisiensi pemeliharaan. Pemeliharaannya itu dilakukan berdasarkan kondisi aktual peralatan, bukan jadwal tetap. Yang keempat itu meningkatkan keamanan, yang dimana deteksi dini masalah dapat mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan kerja. Nah, masuk pada prototype validation berdasarkan customer feedback dan finalisasi itu melalui wawancara dengan teknisi pemeliharaan aset. AI Powered Predictive Maintenance Platform ini mendapatkan respon yang positif. Pihak yang diwawancarai itu melihat potensi yang besar dari platform ini untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeliharaan aset. Nah, untuk market size-nya sendiri, berdasarkan kunjungan AI selama periode September 2022 sampai Agustus 2023, secara global itu kunjungan AI itu sebesar 24 miliar. Kemudian dengan periode yang sama, di Indonesia itu sebesar 1,4 miliar. Kemudian market validation yang untuk potensial customer-nya itu yang pertama ada perusahaan atau industri yang bergerak di bidang manufaktur. Kedua itu pemerintah seperti TNI, KAI ataupun BUMN. Kemudian yang ketiga itu ada investor juga yang pasti. Kemudian masuk pada market competition. Secara direct, perusahaan itu perusahaan yang menyediakan layanan predictive maintenance berbasis AI. Kemudian indirectnya itu perusahaan yang menyediakan layanan predictive maintenance berbasis non-AI dan perusahaan yang tidak menggunakan pemeliharaan prediktif. Nah, masuk pada bisnis model yang digunakan itu berdasarkan jumlah aset yang terhubung ke platform. Kedua itu tingkat fungsionalitas platform yang digunakan. Ketiga itu tingkat dukungan pelanggan yang dibutuhkan. Nah, di sini produknya itu menyediakan 3 paket. Yang pertama itu paket reguler sebesar 38 juta per 6 bulan dengan fasilitas yang didapatkan itu 100 aset. Kedua itu model prediksi kerusakan dasar. Kemudian ketiga itu dukungan email. Kemudian yang kedua itu ada paket pro yang dimana di sini sebesar 95 juta per tahun yang didapatkan itu 500 aset, model prediksi kerusakan yang lebih canggih, kemudian rekomendasi tindakan pencegahan dan pemeliharaan, kemudian mendapatkan akses telepon ke tim dukungan. Nah, kemudian pada paket enterprise yang terakhir itu sebesar 130 juta per tahunnya. Itu didapatkan 1.000 lebih aset. Yang kedua itu semua fitur platform. Ketiga itu akses ke tim dukungan. Kemudian ada pelatihan khusus, kemudian ada rekomendasi tindakan pencegahan dan pemeliharannya sendiri. Kemudian revenue dari proyek yang didapatkan itu ada 3 aspek. Yang pertama itu berlangganan bulanan dari pelanggan, kemudian mitra channel, kemudian pemasaran online. Nah, bisnis plan. Modal yang dibutuhkan dari produk ini itu sebesar 25 miliar rupiah. Yang dimana 25 ini terbagi dari pengembangan teknologi sebesar 10 miliar, pembelian dan instalasi sensor sebesar 5 miliar, kemudian infrastruktur IT dan cloud itu sebesar 3 miliar, kemudian ada pemasaran dan promosi sebesar 2 miliar, kemudian ada operasional dan SDM sebesar 5 miliar. Nah, masuk pada bisnis plan, yang dimana proyeksi keuangan untuk 5 tahun pertamanya itu di sini kita melihat berdasarkan tahun pertama sampai kelima itu pendapatan, biaya operasional, ada laba kotor dan laba bersih. Kemudian alasan mengapa produk ini menarik untuk dibiayai atau didanai.
Alasan yang pertama itu pengurangan biaya perawatan. Dengan prediksi yang akurat, perusahaan dapat mengurangi biaya perawatan darurat dan memperpanjang umur peralatan. Kedua itu peningkatan efisiensi operasional, yaitu mengurangi downtime dan meningkatkan produktivitas. Ketiga itu potensi pasar yang besar, di mana banyak industri membutuhkan solusi ini, seperti manufaktur, energi, dan transportasi. Keempat itu keunggulan kompetitif, di mana teknologi AI itu memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar. Kemudian untuk timeline, yang pertama itu kita melakukan preparation dulu selama 2 bulan, yang dimana itu penelitian dan pengembangan, kemudian ada juga pelatihan tim internalnya juga. Kemudian masuk pada soft soft launch-nya itu yang dimana melakukan peluncuran sama kampanye pemasaran awal. Kemudian untuk hard launch-nya itu dilakukan peluncuran produk sama distribusi produknya itu selama 2 bulan juga. Kemudian yang terakhir itu post launch, di mana itu pemantauan dan evaluasi sama ekspansi pasar. Yang terakhir, bayangin ada sebuah perusahaan manufaktur yang mampu mengurangi downtime yang tidak terduga, meningkatkan keandalan aset, mampu memperpanjang umur sebuah aset, sama mampu meminimalisir biaya pemeliharaan. Bayangin ada sebuah perusahaan manufaktur yang dapat mengurangi downtime yang tidak terduga, meningkatkan keandalan aset, memperpanjang umur sebuah aset, dan juga mampu meminimalisir biaya pemeliharaan. Talent Industry dengan AI Power Predictive Maintenance Platform adalah solusi yang dapat mewujudkan semua itu. Platform ini menggunakan teknologi AI yang canggih untuk memprediksi kerusakan aset dan tingkat akurasi yang tinggi. Mudah digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian teknis, kemudian didukung pula oleh tim yang berpengalaman dalam industri manufaktur dan teknologi AI sendiri. Kemudian memiliki potensi untuk menjadi bisnis yang sangat menguntungkan dengan ROI yang tinggi. Maka bergabunglah dengan kami dalam revolusi pemeliharaan prediktif dan bantu kami untuk mengubah industri manufaktur menjadi lebih baik. Bersama kita dapat membangun masa depan yang lebih efisien dan menguntungkan. Nah, terakhir, PT Lan Industri menawarkan demo gratis atau uji coba platform selama seminggu dari tanggal 1 Juli sampai 7 Juli. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.